Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di ruang Globelics memenuhi undangan kami. Sambil menunggu wartawan yang lain, karena katanya sedang banyak acara ya. Jadi kita akan mulai saja acara ini. Konferensi pers Globelics Conference tahun 2016 telah hadir di sini narasumber Ibu Wakil Rektor Bidang 3 Ibu Dr. Keri Lestari dan dari Subing Ibu. Kemudian ada Ibu Miranda Risang Ayu, beliau salah satu anggota Komite Sains Globelics, dan Profesor Lunfal, beliau Sekjen Globelics Denmark. Ada satu lagi yang seharusnya hadir di tengah kita, Ibu Dekan Fakultas Hukum, dan beliau adalah Ketua Pelaksana, tetapi nampaknya saat ini sedang ada di Aula Geraha Sanusi juga, Bentrok ada acara, jadi mungkin kita akan mulai dengan 3 orang narasumber ini. Pertama kami persilahkan Ibu Miranda mungkin untuk memulai menjelaskan atau mau langsung berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning for the Globelics Committee. Mungkin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja. Jadi Universitas Padjadjaran dalam hal ini bekerja sama dengan Globelics internasional akan membuat seminar yang intinya seminar ini adalah untuk memberikan kontribusi peningkatan kapasitas atau peningkatan kapasiti dari saintifik secara global melalui kerjasama alternatif. Jadi scientific capacity yang akan dibangun adalah sebuah scientific capacity yang berbasis global dan melalui kerjasama. Dan alhamdulillah sudah akan dihadiri oleh 147 presenter dari 40 negara ini, dunia ada. Dan selanjutnya ini adalah tentu saja kontribusi dari seminar ini dalam bentuk knowledge base atau keilmuan, strategi keilmuan untuk memberikan masukan dari pemangku kebijakan terkait mengenai inovasi-inovasi di bidang pembangunan dari sisi ekonomi dan juga lingkungan. Jadi tentu saja pembangunan yang akan dilakukan itu memang mempunyai kemanfaatan untuk ekonomi, namun sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan, sehingga pembangunan yang dari sisi ekonomi ini memberikan keuntungan, tetapi tidak menyisakan masalah dari sisi hukum dan dari sisi lingkungan. Dan berikutnya mungkin dari Universitas Padjadjaran sendiri berharap bahwa pertemuan ilmiah ini dapat menjadi ajang untuk bertukar informasi dan bertukar pikiran untuk memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, baik itu dari sisi keilmuan maupun dari sisi public policy. Dan juga aktivitas dari Globelics ini ada sekitar 5 aktivitas. Yang pertama adalah Annual Globelics Conference. Ini akan dilaksanakan juga di sini, yaitu ini ditujukan untuk saling bertukar informasi mengenai kapasitas riset yang ada, kemudian juga bagaimana riset ini menjawab tantangan yang ada di masing-masing negara. Jadi terjadi pertukaran informasi dan pertukaran pengalaman atau best practice dari 147 ilmuwan yang datang dari 40 negara tersebut. Kemudian juga ada Annual Globelics Academy. Ini akan ditawarkan kepada 30-40 mahasiswa S3 atau PhD students yang akan melakukan riset untuk memberikan informasi-informasi terkait inovasi ekonomi tersebut bagi para pemangku kebijakan. Dan berikutnya ada yang disebut sebagai Globelics Thematic Reports. Ini mengkomunikasikan kebijakan yang relevan terhadap
hasil riset-riset tersebut. Dan ada juga Globelics Working Paper Series. Ini merupakan publikasi daripada hasil riset atau hasil kerja dari tim Globelics tersebut. Dan tentu saja hasil dari conference ini akan dipublikasikan di jurnal, yaitu open access jurnal dari semua yang akan berbicara nanti di Globelics tersebut. Intinya bahwa dalam hal ini kegiatan Globelics ini tidak hanya sekedar untuk pertemuan ilmiah tahunan saja, tetapi juga Globelics ini juga mempunyai manfaat untuk memberikan masukan-masukan terhadap inovasi kebijakan terutama di bidang pembangunan ekonomi bagi pemangku kebijakan di masing-masing negara. Semoga saja best practice yang bisa kita dapatkan dari mereka yang berkumpul dari 40 negara ini memberikan suatu masukan baru atau memberikan suatu inspirasi bagi inovasi ekonomi yang akan dikembangkan, terutama kalau dari sisi Universitas Padjadjaran adalah memberikan masukan bagi pengembangan ekonomi yang tentu saja yang berbasis terhadap ekonomi yang ramah lingkungan dan juga taat hukum atau taat asas. Dan manfaatnya untuk Universitas Padjadjaran tentu saja ini adalah sebagai peran dari Universitas Padjadjaran bersama-sama dengan para ilmuwan yang terkait di dalamnya memberikan masukan-masukan terhadap pengembangan ekonomi tersebut. Namun berdasarkan dari tema yang disampaikan para ilmuwan yang berkumpul dalam Globelics ini, semua tema-tema tersebut adalah tema-tema yang memang sudah dihilirisasi. Artinya, kalaupun ada keilmuan-keilmuan dasar, katakanlah riset-riset di bidang keilmuan dasar itu seperti bisa di bidang kimia, riset-riset di bidang herbal, kemudian di bidang kesehatan, semua itu adalah riset-riset yang memang sudah dihilirisasi dan memberikan kebijakan dan dampak terhadap pembangunan ekonomi. Jadi bagaimana mendekatkan dari hasil riset yang selama ini sifatnya lab scale atau disebut sebagai bench side, kita akan bumikan atau hilirisasikan menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama inovasi bagi pemangku kebijakan. Mungkin sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan dalam diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri. Selanjutnya mungkin nanti oleh Bu Miranda. Bu Miranda ini adalah dosen Fakultas Hukum Unpad yang juga menjadi salah satu dari anggota Komite Sains Globelics. Mungkin Bu Mir nanti yang bisa menjelaskan apa itu Globelics, lalu kenapa harus sekarang tahun ini ada di Unpad dan lain-lain. Kemudian nanti Prof. Lunfa juga akan menjelaskan Globelics Denmark dan lain-lain. Mungkin ya, boleh. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Pasti saudara-saudari pasti banyak acara ya. Banyak sekali harus diliput. Terima kasih atas kesediaannya kemari ya. Saya sebetulnya akademisi saja Bapak Ibu dan kebetulan sebagai anggota dari Komite Ilmiah Globelics. Dan sebetulnya Globelics ini sebenarnya nanti Profesor Lunfa akan menjelaskan secara terperinci ya apa sih sebenarnya Globelics itu apa ya. Dan sebenarnya ini pusatnya bukan di sini gitu ya, itu sebuah jaringan ilmiah yang bersifat global memang. Nah kemudian biasanya mereka membuat konferensi, ini bentuk seminar dalam bentuk konferensi ya, itu setiap tahun bisa di-trace langsung di Google, gampang kok. Jadi tahun lalu itu di Havana, 2 tahun lalu di Ethiopia, dan tahun-tahun sebelumnya juga mereka berputar di berbagai negara. Dan untuk kali ini Unpad yang dipercaya untuk bermitra dengan Globelics pusat, gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin akan lebih bisa mendengarkan langsung dari Profesor Lunfa mengapa mereka bermitra biasanya dengan negara-negara tertentu, gitu ya. Nah, tapi ini adalah kehormatan buat kita karena mereka mau bermitra dengan kita. Ini adalah kesempatan buat kita untuk menjalin kerjasama secara akademis di tingkat internasional. Dan mungkin sebagai gambaran saja, papers yang masuk untuk dipresentasikan full papers sejak Mei itu sudah 328 papers full dari seluruh negara di seluruh dunia. Kemudian itu melalui review double-blind reviewers, jadi maksudnya review oleh mereka. Globelics punya satu tim
ahli yang terdiri dari ahli dari berbagai negara untuk mereview paper-paper itu dengan sistem buta gitu. Jadi nggak tahu orangnya, nggak tahu itu, cuma tahu nomornya doang gitu. Nanti kemudian mereka memberikan refer, kemudian dari paper itu diseleksi sekitar setengahnya kurang yang kemudian bisa dipresentasikan di sini. Jadi yang kata Bu Keri tadi itu setelah di review ada ratusan paper kemudian ditolak. Nah, maksud saya adalah itu memang proses sampai akhirnya kemudian konferensi ini bisa berusaha untuk memberikan analisis-analisis yang punya kualitas yang tinggi gitu ya. Nah, dalam konteks ini juga ahli-ahli dari Unpad, kemudian juga dari beberapa perguruan tinggi, termasuk LIPI juga berkontribusi di sini. Tetapi kemudian dari 55 negara, 40 negara yang bisa hadir di sini karena memang beberapa peserta dari negara-negara tertentu itu papernya tidak masuk, gitu ya. Jadi mungkin Globelics ini sebenarnya semacam perayaan intelektual lah, gitu ya. Akademisi yang bertemu dan selama ini memang berusaha untuk membuat pemikiran alternatif di tingkat global untuk pembangunan berkelanjutan gitu ya. Dan untuk itu mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat tema inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan yang ada dalam topik konferensi tahun ini. Jadi mungkin begitu saja mungkin tambahan dari saya, dan kalau misalnya Bapak Ibu mau menanyakan hal dalam bahasa Indonesia, saya berusaha untuk membantu menerjemahkan kepada Profesor Lunfo, dan saya mau menawarkan apakah perlu diterjemahkan. Profesor Lunfo akan berbicara dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa ya? Atau mau saya diterjemahkan juga oleh saya secara running sih, jadi udah biasa kan ya, udah jago. Ya mungkin itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa dalam bahasa Indonesia, itu yang mungkin saya. Terima kasih. Good morning. How many of you understand when I speak in English? I do. Not all of you. Okay. So, Miranda, perhaps you might translate some things. I'm just going to say a few words about Globelics, what it is about. I am the founder of Globelics. I initiated that in collaboration with colleagues from different parts of the world around 2002. Would you like to translate this? Yeah. Okay. And then I'll make a summary. And I've been doing research myself on innovation, science, technology for at least 50 years. So it's a lifelong journey. Until 2002, I worked in different projects in Europe. And in Europe, we had a tradition of building international networks of scholars. And at that time, we decided, together with some colleagues, that we should build a global net. So we had a meeting with people from Latin America, from Asia, from Africa, and of course a few people also from Europe and United States. We had this meeting in Aalborg, where I come from. And what we decided was that we wanted to promote the research on innovation and development. And we wanted to do that because we were convinced that economic and social development depends very strongly on the knowledge and how to transform knowledge into practice, how to use knowledge in the economy and in society in general. And this is what we call innovation. Innovation is about utilizing knowledge and science and technology
It's not only about knowledge, it's about using it. And I'm very, very glad to be here in Indonesia. It's the first time I'm here. It's a very big and very important country. And I do believe that you have a really great potential. I do believe you have a very great potential if you combine efforts to educate and train people, if you combine that with science, technology, and if you develop good systems to apply the knowledge in important areas like agriculture, energy, tourism, etc. So, all in all, I want to thank Miranda and her colleagues and the university for being supportive in setting up this conference, and I hope that it will contribute to foster a new generation of young people who will work on innovation and development, try to understand how it takes place, and then who can take part in implementing policies and strategies in the public and the private sector, which lead to further development in Indonesia. Saya persingkat saja. Jadi Profesor Lundfol ini sudah puluhan tahun punya sejarah akademis. Memang 22 tahun sebagai akademisi, 50 tahun riset, dan beliau kemarin kebetulan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Sudah sepuh tapi masih sangat ini ya, sangat bersemangat ya. Jadi memang beliau akademisi yang sangat highly regarded lah ya di Denmark. Nah, kemudian setelah puluhan tahun menjalani karir akademis dan risetnya, kemudian seperti dikatakan beliau, di Eropa itu ada tradisi mereka melakukan jaringan atau networking akademis. Jadi mereka kemudian berkumpul, ahli-ahli dari Amerika Latin, dari Amerika, dari Eropa berkumpul di outdoor, dan mereka sepakat untuk membangun jaringan akademis itu dalam bentuk institusi riset dan juga konferensi tahunan. Itu awalnya. Nah, dalam konteks ini pemikiran yang mendasari dibangunnya kerjasama ini adalah asumsi yang dipercaya bahwa aspek ekonomi dan sosial itu sangat jalin-menjalin dengan implementasi dari sains dan teknologi. Jadi sains dan teknologi itu harus diimplementasikan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian Profesor Lundfol itu baru pertama kali kesini dan dia melihat bahwa di Indonesia ini sangat kaya, banyak sumber daya manusia, ya, sumber daya kultural juga, dan dia percaya bahwa kalau sumber daya ini kemudian juga dibangun dalam sistem yang baik dan juga didasarkan kepada aplikasi sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pasti akan menjadikan negara-negara yang kuat. Dan karenanya konferensi itu dilakukan di sini untuk membuka jalan, terutama bagi generasi yang lebih muda, untuk dapat menjadi avant-garde untuk menjadi kemudian juga pemimpin di masa depan yang punya kesadaran seperti itu. Jadi mungkin gitu ya secara garis. Udah, boleh saja. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sekedar pengantar dari kami. Mungkin kita langsung lanjut saja dengan sesi tanya jawab biar nanti bisa lebih hidup diskusinya. Mangga, silakan. Mbak Eci mungkin. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada 15 topik yang akan didiskusikan di sesi paralel dan 7 topik yang akan didiskusikan di sesi spesial. Kita sebut itu sebagai parallel sessions dan special sessions. Mungkin bisa dilihat di situ topik-topik yang akan dibahas di konferensi ini. Terima kasih. Terima kasih.
Saya belajar dari baru saya. Mau menanyakan, ada nggak apa ya maksudnya filosofinya apa sih sampai Indonesia nantinya mau bekerjasama dengan Globelics? Karena kalau kita lihat Indonesia ini kan negara kepulauan, masing-masing punya adat, terutama hukum adat yang masih ada. Apa nggak bentrokan nanti seandainya kalau diglobalisasikan? Karena di samping itu kan nanti efeknya misalkan dari sisi ekonomis, dari sisi teknologi maupun sains, masing-masing kepulauan berbeda. Kadang-kadang repot, misalkan kebijakan pertambangan di daerah, tapi yang ambil kebijakan pusat misalnya. Ada beberapa hukum ekonomi daerah yang kadang-kadang dilabrak segala macam. Paling itu filosofinya, pengen tahu aja. Filosofi why we accept this cooperation. Yang lain, Maybe Bapak menanyakannya kepada kami dari Indonesia atau kepada you would like to ask to us why, the reason why we accept this cooperation. Terima kasih Pak. Bapak dari ya? Oh iya. Terima kasih. Kebetulan keahlian saya itu hak kekayaan intelektual dan bukan keahlian situ jadi ahli ya, spesialisasi saya hak kekayaan intelektual dan spesialisasi saya yang lebih spesialis lagi itu hak kekayaan intelektual komunal. Jadi bukan hak kekayaan intelektual yang memang berpihak kepada negara maju sebetulnya, tapi hak kekayaan intelektual yang berpihak kepada negara-negara berkembang, gitu Pak. Kalau saya mau cerita agak dalamnya, jadi kalau Bapak khawatir ya tentang bagaimana concern kita kepada apa sih namanya hubungan kita dengan Globelics, justru uniknya di situ Pak. Jadi saya mengenal beberapa ahli di Globelics ini ketika ada simposium di Myanmar untuk membantu Myanmar membuka diri ya, dan Myanmar itu karena sifatnya dia lebih ingin membangun satu sistem haki yang bersifat komunal dan berpihak kepada masyarakatnya daripada yang individual, dan kemudian kita hanya menjadi pasar, gitu kan? Nah, jadi ketika itu saya diminta jadi pembicara di sana dan saya ketemu dengan salah satu ahli Globelics Raja Rasia. Nah, yang saya ingin, mohon maaf ya Pak, jadi agak personal, karena kan akademis, bukan personal sebenarnya dari keahlian. Jadi ahli-ahli di sini seperti yang sudah saya kemukakan tadi, ini adalah jaringan ahli-ahli yang ingin membangun pemikiran alternatif yang lebih berpihak kepada keseimbangan sistem internasional. Jadi justru mereka itu sebenarnya sepemikiran dengan Bapak. Karenanya juga kenapa misalnya ini diselenggarakan di Havana. Siapa mau ke Havana? Kita ke Havana aja nggak usah buka Facebook Pak. Karena mereka tidak open dengan Havana itu ini Kuba. Tahun lalu ini Kuba. Dan kita dan banyak yang hadir waktu itu, lebih banyak daripada di sini. Karena Kuba baru membuka diri dan kita tahu persis bahwa mereka memang tidak bisa tidak bisa sepenuhnya berterima terhadap sistem yang sekarang ada secara internasional. Jadi mereka ingin membangun sistem alternatif. Dan topik di Kuba misalnya itu lebih keras daripada di sini, yang berpihak kepada untuk pengentasan kemiskinan seperti itu. Jadi memang soal inovasi dan sebagainya, justru nanti di konferensi ini kita berusaha untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran inovatif dari pesertanya. Dan kalau Bapak nanti melihat list dari pesertanya, banyak dari negara-negara Afrika, bahkan dari negara Nigeria yang susah masuk ke sini ya, alhamdulillah dapat visa. Itu ya, dari Afrika Selatan, dari Ethiopia, dan negara-negara yang sama dukanya seperti kita. Jadi kalau soal pemihakan, insya Allah justru di sini adalah forum yang kita bisa mempertemukan antara beberapa ahli. Dan ini sebenarnya kami bukan birokrat, ini akademisi murni. Ya, akademisi murni punya komitmen akademis menjaga kebebasan akademis kan sebetulnya. Jadi kita membangun pemikiran yang sebetulnya menjadi alternatif,
terserah itu mau dipakai atau tidak secara politis, bukan terbalik, politik mempolitisasi ilmu, tidak. Di sini justru kita berusaha untuk menjadi alternatif terhadap kenyataan ekonomi, sosial, politik yang sudah ada. Idealnya sih begitu, Pak, gitu ya Pak ya. Dan saya yakin justru karena ini banyak berkaitan juga dengan lingkungan, dengan pertanian ya, dan haki alternatif seperti itu. Nanti kan ada tracknya khusus tentang haki, tentang Bapak kalau melihat tracknya itu ada khusus tentang indigenous people, tentang apa? Tentang itu kan ada tracknya, parallel sessionnya. Parallel sessionnya itu ada tracknya, ada topik-topiknya. Salah satu topiknya itu tentang indigenous people atau masyarakat pribumi. Jadi yang Bapak khawatirkan itu nanti akan dibahas bukan hanya di tingkat nasional, Pak. Itu ada peneliti-peneliti yang dari Afrika segala macam yang indigenous people itu benar-benar indigenous gitu. Karena tahun lalu, ketika di Ethiopia mereka datang juga, mereka adalah kandidat dokter dan ahli-ahli dari sana yang kemudian mereka sampai membahas misalnya Pak ya, ketika di Ethiopia saya ingat banget, saya impress banget dengan pembahasan mereka tentang bagaimana kita bersikap terhadap penyakit-penyakit yang dianggap tidak ada padahal banyak, tapi di negara-negara terbelakang namanya neglect disease. Itu banyak penyakit ya yang kita anggap tuh nggak ada, padahal yang mati karena penyakit itu banyak, terutama di Afrika. Di Indonesia sih masih jauh lebih enak. Mungkin Bapak Ibu udah pernah ke Ethiopia belum? Kalau belum itu, kalau Bapak udah pernah ke Ethiopia itu berbahagialah hidup di Indonesia, itu jauh lebih indah. Nah di sana itu ada penyakit-penyakit yang bahkan tidak masuk ke dalam pemberitaan internasional hanya karena tidak ada perusahaan internasional yang merasa perlu membuat obat. Kalau mereka membuat obat, mereka akan rugi. Itu apa sih? Saya temukan di konferensi Globelics gitu. So, jadi saya pikir justru konferensi ini justru bukan untuk kemudian mengesampingkan, justru sebaliknya. Kita akan banyak mendiskusikan soal itu. Ya. Terima kasih atas responnya. Ini mungkin timbul respon ini karena kata-kata Globelics tadi ya, seolah kita ingin mengglobalkan suatu kekayaan negara kita yang sebetulnya unik. Saya sepakat dengan Bapak bahwa mengembangkan sesuatu itu harus berbasis pada kebutuhan komunitas. Keunikan itu bukan suatu hal yang harus digeneralisir, justru keunikan itu adalah keutamaan. Keunikan itu adalah keunggulan dari masing-masing daerah. Sehingga keunikan itu yang harus kita gali, kita berikan inovasi, bagaimana dengan dukungan keilmuan, maka keunikan itu menjadi keunggulan daerah dan sehingga bermanfaat untuk masyarakatnya. Sehingga disinilah kita bersama-sama dengan beberapa teman-teman keilmuan yang lain ingin berbagi pengalaman dari sisi riset. Bagaimana kita membumikan hasil-hasil riset tersebut dalam bentuk inovasi yang disampaikan oleh konsul dari Denmark tadi, bahwa apa sih yang dimaksud dengan inovasi dalam membumikan keilmuan tersebut. Inovasi ini bagaimana kita membuat keilmuan, kemudian sains dan teknologi ini bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai keilmuan, sains dan teknologi itu hanya menara gading, teoritis yang tidak ada manfaat pasti ada. Teoritis yang pada saat diimplementasikan ke masyarakat, kita perlu lagi adjustment yang lain. Kita perlu lagi semacam semacam penyesuaian yang lain. Jadi saat ini kami ini juga ini sebetulnya sebuah rangkaian dari beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Universitas Padjadjaran sebelumnya bertemu juga dalam joint working group di Paris. Di sana kita tidak hanya bercerita tentang world class university, tetapi bagaimana world class university ini menjadikan world class community. Artinya bahwa bukan hanya menjadikan universitas ini sebagai universitas yang berkelas dunia, tetapi bagaimana menjadikan universitas ini memberikan impact kepada masyarakat di sekitarnya, supaya masyarakat sekitarnya juga mempunyai keunggulan-keunggulan yang memang patut dibanggakan, dan memang keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan masyarakat di sekitarnya dapat bersaing dan dapat tampil di dunia.
Jadi kalau dengan demikian maka sesuai dengan jargon Universitas Padjadjaran, from West Java for Indonesia to the world. Nah, inilah yang disebut sebagai program Unpadnya, angka jabarnya Universitas Padjadjaran. Jadi kami juga ini terkait juga tadi dengan pertanyaan dari Bapak ya Pak. Jadi berbagai teori, berbagai cara implementasi kita coba, kita kembangkan supaya apa? Supaya keilmuan-keilmuan yang kita punyai pada saat ingin diimplementasikan itu tidak hanya sekedar teori gitu ya. Karena bagaimana kalau memang teori ini sudah kuat dan sudah bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, rasanya semua permasalahan bisa terselesaikan gitu. Tapi kenyataannya saat ini belum. Jadi apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana inovasi yang harus kita lakukan, itu yang akan kita bahas bersama. Jadi nama Globelics ini adalah nama saja, tapi sebetulnya Globelics ini adalah bagian dari networking global, bagaimana membumikan keilmuan yang kita punya dengan networking global ini bisa menjawab permasalahan yang ada di daerah masing-masing atau yang ada di negaranya masing-masing. Jadi 40 negara dengan 40 masalah, kita tidak hanya berbicara dengan 40 negara yang sudah maju, malah kebanyakan yang datang itu adalah dari 40 negara yang memang katakanlah termarginalkan selama ini, gitu ya. Di antaranya ada tadi yang Havana, kita ingin tahu keunikannya apa sih di sana, gitu. Kemudian juga ada negara, kalau kita lihat ya dalam perjalanannya, Globelics ini dilaksanakan di Asia tahun 2004 ya. Kemudian di Cina pernah, di India pernah, kemudian di Amerika Latin pernah, di Afrika pernah, di Eropa juga pernah, dan sekarang Indonesia. Dan alhamdulillah ini suatu suatu kesempatan untuk Indonesia juga tampil di muka dunia. Artinya di 40 negara yang akan hadir tersebut disampaikan bahwa yang selama ini mungkin bahwa Indonesia itu ada hal-hal yang katakanlah kurang sedap karena misalkan karena ada news yang kurang baik gitu kan. Tetapi kita ingin memperlihatkan bahwa Indonesia saat ini mampu melaksanakan event seperti ini. Jadi Pak jangan khawatir mengenai globalisasi itu. Justru sebetulnya kita ingin melihat globalisasi ini adalah suatu hal yang harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Artinya saat ini kita sudah tidak bisa mengelak lagi. Saat ini kita minimal saat ini kita sudah dalam era Asia Bersatu. MEA ini sudah kita alami saat ini. Sekarang kita dalam era MEA. Nah, bagaimana dengan era MEA ini? Maka Indonesia, semua masyarakat Indonesia ini justru dapat memberikan keunggulan. Bukan kita defense, tetapi sebaiknya kita memberikan suatu keunggulan untuk memperlihatkan identitas kita, dan kita membantu mereka justru malah attack kepada negara yang lain. Melalui apa? Melalui keunikan. Apa keunikan yang tidak dipunyai oleh negara lain? Gitu, Pak. Jadi kita berpikirnya dengan era global ini membangun suatu pola pikir yang positif, artinya bahwa tidak hanya defense, tetapi kita justru harus berkiprah, harus leading, harus memberikan warna terhadap era globalisasi yang tidak mungkin bisa kita nafikan, tidak mungkin kita elakkan lagi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Ya, Mbak Eci. Assalamualaikum, saya Beja dari Jurnal 7. Menyambut paparan barusan Ibu Miranda ya. Kira-kira Ibu barusan mengatakan keunikan harus digali jadi keunggulan suatu daerah. Kira-kira riset apa yang sudah didapat dari riset apapun lah ya, yang menjadikan Indonesia itu di bidang pariwisata unggulnya itu apa, sehingga seharusnya sekarang Indonesia itu sudah harus jadi world class tourism lah. Dibandingkan negara-negara ASEAN aja kita masih jauh lah ya dibandingin Thailand yang nggak punya. Kebanyakan negara-negara yang turismenya maju lebih banyak yang man-made product kayak Singapura terutama ya. Sementara kita culture-nya begitu banyak, tapi turismenya tetap masih terbelakang lah. Nggak usah dibanding negara-negara yang lain dibanding negara ASEAN ya. Terima kasih.
Ini buat Ibu Miranda. Ya, harus paparan di hutan. Oh ya, saya sedikit tambahkan ya. Nanti tambah Bu Miranda ya. Bu Miranda lagi ya. Satu sebetulnya yang ingin kita lihat juga adalah bagaimana kita berstrategi untuk memarketkan apa yang kita punya. Nah, ini akan dibahas juga di sini. How to market the uniqueness of Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian pernah kan ya, kita melihat ada ada iklan tentang pariwisata, begitu kadang-kadang yang gini-gini aja mah di kita juga lebih bagus misalnya gitu. Tetapi disitulah kekuatan dari marketing. Gitu. Artinya di situ pariwisata itu keilmuannya tidak hanya ansih pariwisata tentang alam, tetapi mungkin akan lebih kuat kalau di sana didukung oleh keilmuan ekonomi, keilmuan marketing, keilmuan tentang geologinya, misalnya geopark kita buat. Sekarang Jawa Barat punya geopark Ciledug, indah sekali gitu ya. Tetapi bagaimana akhirnya si geopark ini bisa punya akses yang baik, berarti harus bekerja sama dengan infrastrukturnya gitu. Kemudian bagaimana di sana bisa nyaman, berarti di sana harus punya juga kalau sesuatu terjadi maka akses untuk kesehatan juga ada di sana. Jadi sangat komprehensif untuk membangun sebuah tempat menjadi sebuah pariwisata yang tadi ya, yang memang disukai dan memang mempunyai mempunyai daya tarik yang luar biasa. Tapi saya lihat Kementerian Pariwisata sudah punya beberapa strategi-strategi untuk itu. Walaupun yang disampaikan baru spot-spot utama dari pariwisata. Spot utama itu apa? Misalkan baru sekitar Bali, Bunaken dan sebagainya yang kita memang sudah well known. Tetapi kalau kita lari ke pantai-pantai lain di Indonesia itu sangat banyak yang indah sekali Bapak Ibu sekalian. Kebetulan dengan tugas saya ini saya diberikan mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan beberapa orang di beberapa tempat di Indonesia, dan saya lihat luar biasa Indonesia ini tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain. Cuman permasalahannya adalah manajemen pada saat tempat wisata tersebut. How to manage the area, how to manage the branding, itu menjadi bagian-bagian dari cultural management atau cultural strategi untuk menjadikan spot pariwisata. Nah, ini yang menjadikan kita mari duduk bersama. Karena apa? Ini nanti akan jadi sumbangsi dari inovasi teknologi tadi untuk pariwisata. Ini contoh satu sisi. Lalu keunggulan apa? Contoh ya, satu keunggulan adalah bahwa inovasi menunjukkan suatu keunggulan suatu hal di Indonesia. Saya berbasis farmasi, keilmuan saya adalah farmasi. Ada bahan alam di Indonesia yang dikembangkan berasal dari Jawa Barat, dia mempunyai keunggulan yang luar biasa gitu. Nah, itu namanya keilmuan bisa meningkatkan keunikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali Ibu hasil-hasil riset yang sebetulnya menunjukkan keunggulan selain dari tadi ya, dari masalah-masalah riset yang riset dasar, larinya ke teknologi, kemudian juga nanti dari riset-riset yang sifatnya manajerial atau manajemen. Banyak sekali yang bisa kita bahas. Dan tentu saja kita harus duduk bersama yang nanti saat ini dari Kemenristek Dikti yang nanti juga akan berbicara mewakili Pak Jokowi, yang nantinya Pak Menristek yang akan membuka besok tanggal 12 itu juga sudah mulai membuka diri dari Kemenristek Dikti bahwa luaran dari riset tidak hanya sebagai publikasi internasional atau publikasi ilmiah, tetapi juga policy letter atau policy brief atau masukan untuk kebijakan. Yang paling penting itu kan ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita meriset apa, kebijakan kemana gitu kan. Akan lebih baik kalau misalkan hasil riset itu bisa menjadi bahan ataupun juga bisa menjadi masukan untuk mengambil kebijakan. Itu mungkin, terima kasih. Barangkali Bu Miranda bisa menambahkan. Boleh saya jawab dari ranah saya saja Bu ya, karena Ibu kan banyak tentang riset ya. Baik. Karena saya orang hati komunal, saya bisa memastikan Bu bahwa riset-riset di tingkat nasional maupun regional itu sudah banyak sekali yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita mengoptimalisasi nilai dari sumber daya budaya ini seperti itu, ya Bu ya. Nah, menyambung pernyataan dari Bu Kerry tadi, kalau dalam konteks hukum mungkin Ibu sekarang tahu ada perubahan undang-undang hak cipta kan? Ibu udah tahu kan Bu ya? Nah, sekarang tuh 2 tahun yang lalu itu undang-undang hak cipta sudah berubah ya, nomor 28 tahun 2014 kalau diperhatikan pasal 13
itu di situ ada yang disebut sebagai perlindungan ekspresi budaya tradisional. Nah, Ibu tahu mungkin ekspresi budaya tradisional terdiri dari folklore, terdiri dari tarian tradisional, terdiri dari sastra tradisional, terdiri dari artefak, terdiri dari arsitektur tradisional dan semuanya. Ya. Nah, kenapa ini masih dipermasalahkan? Karena kan kita sudah banyak nih, misalnya ya, apa sih namanya, kekayaan budaya yang sudah dicatatkan di UNESCO. Karena Ibu harus tahu bahwa pencatatan UNESCO itu baru bersifat moral. Jadi itu baru satu sisi saja dari perlindungan di tingkat moral, artinya nanti seluruh orang di dunia tahu bahwa oh itu berasal dari Indonesia, full stop. Tapi kemudian itu bisa jadi kekayaan buat bangsa-bangsa lain. Nah, karena kalau Ibu mau mengatakan bagaimana kita mau mengoptimalisasi nilai bukan saja moral tapi juga ekonomi, sosial, budaya dari kekayaan budaya kita harus ada perlindungan di tingkat komodifikasi juga. Ya, ada kekayaan kita yang tidak bisa dikomodifikasi. Kalau dikomodifikasi justru nilainya kan jadi jatuh, ya. Tapi kekayaan itu harus kemudian dilestarikan dan dibagikan sehingga kita juga bisa menarik banyak pendatang untuk mereka melihat itu sebagai tuntunan bukan tontonan. Ya, selama ini kita mengemas apa sih namanya kekayaan budaya kita lebih sebagai tontonan saja, dan kemudian kita mengalami apa sih namanya degradasi nilai. Di konferensi ini kita akan belajar dari beberapa negara juga yang sudah berusaha menjadikan kekayaan budaya mereka sebagai tuntunan, karena nanti dari India, dari Brazil itu datang, itu negara-negara kaya juga loh secara apa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu mereka juga kaya gitu. Mereka ada paper-paper yang terkait dengan itu. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi kita ekspresi budaya tradisional. Kemudian juga nanti sebentar lagi akan ada PP yang khusus akan apa sih menjadi pelaksana dari itu. Kalau Ibu tahu undang-undang paten yang baru itu nomor 13 tahun 2016, di situ juga sudah ada satu pasal yang kemudian kalau kita harmonisasi dengan perlindungan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, misalnya itu yang tadi yang Ibu Firi katakan ya. Apa sih namanya obat apa buah-buahan dan sebagainya yang punya fungsi-fungsi yang sebenarnya itu bagian dari pengetahuan tradisional kita, kemudian kita apa sih namanya kita teliti lagi lebih lanjut, ternyata itu bisa jadi obat herbal dan sebagainya, jauh lebih sebenarnya lebih aman dan lebih nyaman kita pakai gitu kan, itu kan semuanya berasal dari negara berkembang. Nah, hal-hal seperti itu juga nanti bisa lebih kemudian diakomodasikan dengan undang-undang paten yang baru karena ada ketentuan yang terkait dengan itu. Nah, seperti itu. Itu belum kita bicara undang-undang rancangan undang-undang kebudayaan yang masih heboh itu loh Bu, yang jadi terus dari rancangan undang-undang pengetahuan tradisional ekspresi budaya tradisional dan negosiasi di Jenewa dan sebagainya, kita masih terlibat di situ juga ya untuk membangun satu perlindungan bersifat multilateral di tingkat itu masih lama. Tapi Indonesia itu sudah banyak langkah, dan yang saya katakan undang-undang itu tadi semua berbasis penelitian Bu. Gitu. Jadi, semua berbasis penelitian. Kalau itu tanya banyak Bu, tapi memang biasanya peneliti kan gitu ya, nggak kayak selebritis gitu loh, mereka meneliti udah ya, terus nggak cari popularitas gitu loh Bu. Pokoknya penelitian itu dipakai gitu kan. Tapi ya sekarang press conference lah sedikit daripada nanti. Jadi moga-moga ini bisa menjadikan angin positif buat Bapak Ibu sekalian juga pembacanya nanti bahwa oh ternyata banyak loh penelitian yang memang sudah berusaha untuk mengangkat sumber daya budaya kita lebih optimal lagi untuk menjadi kekayaan alternatif. Jadi kita tidak lagi nanti tergantung kepada sumber daya alam. Ya, negara-negara maju kalau kita lihat Korea, Jepang dan sebagainya, mereka itu sumber daya intelektual semua. Ya, dan sumber daya budaya gitu. Kayak India kayak gitu itu sumber daya budaya. Jadi itulah di sini semua ahli-ahli dari negara-negara yang disebut itu ada. Dan kita akan bisa diskusikan. Do you want to add? No, I would like just I'm very sorry for not understanding completely your questions. I'm really sorry for that. But I would like to add to the first question, the character of Globelics. From the very beginning, Globelics was founded by economists and development scholars who were critical to the mainstream Washington consensus from the very beginning. And the majority in the board consists of scholars from Africa, Asia, and Latin America. And the idea of Globelics is not only that Indonesia should learn from the United States or Europe, it's about learning within horizontal
between Asia, different Asian countries, between Asia and Africa, between Africa and Latin America. That's the idea. This is very important to understand. It's not like other international organizations where United States at the top and the developing countries here. No, it's not like that. It's the idea of learning between different parts of the developing world. Second question, it's important to know that science technology can have very practical implications. I think, for instance, the production of food, agriculture, is fundamental for living conditions in Indonesia. And there's a lot of knowledge on how to do things a little better. Some of this knowledge is produced at universities, but some of it is developed much more on practical experience. To find ways to transfer this practical, useful knowledge into practical use is a key for a country like Indonesia. And you might want to find new ways of organizing this kind of transfer. That would be, I think, one of the things I would focus upon in the case of Indonesia. Thank you. You get the point. You say you don't understand, but you answer all of the questions. Great. Okay. Jadi pertama, dia bilang dia nggak ngerti, tapi saya pikir dia menjawab banyak pertanyaan kita gitu ya. Jadi pertama, dia mengatakan bahwa sebenarnya Globelics itu pertama-tama itu diinisiasi oleh ahli-ahli atau scholars dari ekonomi dan development studies. Jadi ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli studi pembangunan yang bersikap kritis terhadap klik Washington. Jadi mereka tuh justru bukan ekor, mereka tuh yang apa sih namanya, yang berseberangan gitu. Nah karenanya seperti dikatakan Profesor Lunfol juga, bahwa kemudian yang bergabung dalam komunitas Globelics ini, academic community ini adalah ahli-ahli dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gitu. Kalau Bapak nanti lihat ya video, banyak sekali justru dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, jadi bukan seperti kebanyakan organisasi internasional yang seperti misalnya PBB atau apa di atas gitu ya, kemudian dia memberi ke bawah ke negara-negara berkembang dan terbelakang, bukan. Tapi justru dari konferensi ini diharapkan ahli-ahli bertemu dan mereka belajar secara horizontal, jadi bukan dari atas ke bawah, antar kita, belajar antar kita, horizontal. Horizontal learning, is that right? Antara sesama ahli dari Asia, Afrika, dan sebagainya, karena mereka percaya bahwa sains dan teknologi itu bukan hanya di Menara Gading, seperti kata Bu Kerry, tapi juga dia punya implikasi praktis. Misalnya dari hal-hal sederhana aja, dari soal makanan dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kemudian sains dan teknologi itu bisa memberikan nilai lebih dari apa yang kita makan, apa yang kita pakai sehari-hari gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebagian diproduksi lewat penelitian di perguruan tinggi, tapi sebagian juga didapat dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Nah, itu yang akan di-share di sini. Dan itu juga yang diharapkan bisa akan ada transfer pengetahuan, tapi itu tadi transfernya bukan dari atas ke bawah, bukan dari negara maju ke negara berkembang, bukan. Tapi transfernya itu antar negara yang sebetulnya secara ekonomis itu levelnya sama. Nanti di sini juga banyak nanti peserta dari negara terbelakang dan juga negara-negara yang kayak Eropa Timur gitu, juga banyak negara-negara yang bakal datang ke sini. Jadi kita harapkan bahwa ini akan menjawab juga kekhawatiran Bapak dan Ibu gitu sekalian. Ya, Bu Mir, sebelum berakhir mungkin bisa memperkenalkan teman-teman di belakang dari Globelics. Masih ada yang mau nanya? Oh iya, silakan. So after this, I would like to introduce our colleagues here from Denmark, and our academics are starting there. Silakan Bu, saya Ru dari Konferensi.
ini Bu, kalau dari Indonesia berapa banyak sih Bu makalah yang akan dipresentasikan? Terus tematiknya tentang apa aja untuk di Indonesia yang di-sharing ke negara-negara berkembang? Terima kasih. Buat Bu Ferry, kan tahun Globelics yang ke-12 di Addis Ababa, 13 di Havana, dan sekarang di Indonesia Pak, kita dianggap sejajar dengan Havana atau ya, karena kan di sana kan teknologinya masih rendah. Nah, pemilihan Indonesia karena apa? Terus yang kedua buat Prof. Konsep learning ekonomi masih relevan saat ini. Learning ekonomi yang konsep yang diterapkan Prof. Learning economy. Oh, masih relevan? Is it still relevant? You know the concept of Yes, learning yes, economy? yes. Okay, you can answer. Silakan. I think actually I introduced this concept 1992 first time, and the basic idea is that in a developing country, development is basically about learning. You have to learn. When you have development, you have to learn to do new things. And you have to learn to do things in a new way. And this kind of learning can be more, in a sense, technical, but it can also be very practical. And I think it's very important to think about how you, for instance, organize education in such a way that you promote lifelong learning, so that students, they actually learn to learn, so because things will change a lot after they finalize their studies, so they should have a capacity not only to know specific things, but also to have the capacity to learn anew. I think this is highly relevant for all kinds of societies, for all countries, but especially for what you might call emerging economies, like Indonesia. You will go through a big transformation the next 20 years, and therefore building organizations, institutions, so that they are prepared to upgrade their skills, to learn new things, to prepare people so they are prepared to learn new things, is really a key to your future. Bisa dipahami ini, dia bisa langsung pahami. Tidak perlu terjemahkan lagi, Prof. He would like to know why you choose Indonesia, because I mentioned before, last year the conference was conducted in Havana, and then 2 years ago was in Ethiopia. He was worried whether you see Indonesia like Ethiopia. What? About the degree of development. Why you choose Indonesia? Is that the extension? No, I mean, we have had conferences in very different parts of the world. We had conference in Russia. We had conference in India. 2 conferences in China. Next year conference will, for the first time, be in Europe, in Greece. So development is something which has to start from different levels. Now, for instance, China is a middle-income country, and it has the potential, perhaps, to become a high-income country. While other countries are low-income countries, and they have the challenge to become middle-income countries. So I would say
common for those is that learning is a key concept. Science might play a very different role, because if China and India in certain areas will have the ambition to be world leaders in scientific fields, while other countries will build scientific capability to absorb knowledge from the outside, to take knowledge home which is already there from other parts of the world. So the challenge is different for countries at different levels of development, but I would say one common characteristic is the capacity to learn in a broad sense is perhaps one of the most important for all levels of development. Terima kasih. Jadi boleh begini sebentar ya. Saya mau menerjemahkan sedikit. Jadi sebenarnya tidak begitu Pak kekhawatiran Bapak, karena ini sebelumnya sudah pernah diselenggarakan juga di Rusia, di India, di Cina, tahun depan di Yunani, dan itu untuk Globelics ya. Jadi kan Globelics punya regional network lain gitu, sesuai dengan benua. Jadi sebetulnya ini diselenggarakan sebisanya itu dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia, gitu ya. Nah, kata Lunfol itu pokoknya key konsep atau konsep intinya itu adalah pembelajaran atau learning. Cina atau India misalnya, dia punya ambisi bahwa pada saat Cina atau India itu kan punya ambisi dia ingin menjadi suatu saat dia akan menjadi pemimpin dalam konteks inovasi teknologi ya. Tapi mungkin juga ada beberapa negara yang ambisinya bukan menjadi pemimpin, tapi dia akan mengoptimalisasi cara mengabsorb pengetahuan gitu loh. Negara punya cara strategi yang berbeda-beda untuk memajukan negaranya. Nah, tapi bagaimanapun itu adalah ide dasarnya adalah kita harus terbuka untuk memperluas topik, metode, dan jaringan pembelajaran kita. Kita harus memperluas wawasan dan semesta pembelajaran kita gitu. Jadi itu sebetulnya yang menjadi ide dasar dari penyelenggaraan konferensi ini. Ya. Kemudian Pak, yang tentang paper itu ya Pak ya. Ya seperti yang kita katakan tadi, secara keseluruhan kita ada 328 paper, kemudian yang diterima sekitar 100, yang akan dipresentasikan juga dengan poster sekitar 150, dan sejumlah paper itu dari Indonesia tentu saja. Ada dari special sessions, jadi ada beberapa papers juga yang nanti akan dipresentasikan secara langsung di sana. Ada beberapa puluh pastinya Pak. Tapi keseluruhannya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya. Mungkin tadi saya menjawab pertanyaan nama siapa Pak Bagus dari Pak Bagus begini. Kenapa sih kok Indonesia mengambil bagian dari situ? Sudah disampaikan bahwa development itu berawal dari berbagai level. Jadi justru keuntungan kita adalah kita mempunyai pengalaman bagaimana mengembangkan sesuatu di berbagai level. Artinya kita bisa mengukur level kita ada di mana ini. Katakanlah begini, saya pernah melihat sebuah YouTube ya. Katanya, ini lagi ada yang menggugat tentang pembelajaran kan. Bagaimana, pernah Bapak Ibu pernah lihat mungkin ya, beredar kan beberapa hari ini. Bagaimana kata Albert Einstein bahwa semua manusia itu terlahir jenius sebetulnya. Tetapi dalam pembelajaran jangan sampai membelajarkan ikan supaya bisa manjat pohon. Iya kan? Pernah lihat ya Bapak Ibu? Kita semua tergugah, iya juga ya kayak begitu. Sehingga sebetulnya si ikan itu cukup aja dia belajar berenang yang benar gitu ya. Gak usah dia jadi belajar manjat pohon. Nah, sebetulnya itu suatu hal yang menyadarkan kita bahwa pengembangan itu memang ada di berbagai level. Nah, kita yang di level ini jangan berpikir ke pengembangan yang level yang too much gitu loh. Tetapi juga itu bisa dijadikan inspirasi. Atau kita yang di level ini jangan menurunkan level. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita itu bukan di low income lagi. Kita sudah low to middle. Alhamdulillah kita sudah di low to middle income countries. Jadi tentu saja bagaimana kita meningkatkan dari low to middle ini menjadi dengan knowledge kita, dengan indigenous knowledge kita, dengan keunggulan tradisi kita, keunggulan budaya kita bisa menjadi middle to high.
Nah itu tentu saja kalau saya lihat dari negara-negara yang mulai beranjak dari middle to high itu sudah berpikir inovasi, bukan lagi berpikir business as usual, tetapi bagaimana berpikir bahwa pengembangan itu berdasarkan inovasi. Dan inovasi itu berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan research dan knowledge base. Nah, bagaimana kita menguatkan riset dan knowledge base itu? Maka kita harus banyak berkomunikasi dengan mereka-mereka yang memang concern di development ini, concern di pengembangan ini. Nah, salah satunya yang concern di pengembangan ini adalah networking Globelics tadi. Jadi kenapa sih Indonesia kok riuh-riuh gitu ya, pengen bikin yang kayak begini gitu. Ya kita tuh pengen lihat aja di pola berpikir, inspirasinya seperti apa, siapa tahu inspirasi itu cocok untuk kita. Kalau ternyata tidak cocok, saya setuju dengan tadi pendapat penanya yang pertama, ya jangan gitu. Karena justru kita mempunyai kekuatan indigenous itu yang luar biasa. Seperti halnya begini, kenapa Bali bisa bertahan? Dari mulai saya kecil sampai saat saya sekarang seumur ini, anggap aja saya masih kecil gitu ya. Dari dulu apa sekarang, kok kenapa sih masuk ke Bali itu selalu ada suatu hal yang bikin kita retreat ya, bikin kita punya pemikiran yang lain. Atau katakanlah ke Baduy, kok ada exciting tersendiri. Karena apa? Dia mempertahankan suatu hal yang indigenous, tetapi tentu saja akan lebih baik kalau kita buat seperti Bali-Bali yang lain, indigenous tapi dikemas secara profesional. Itu keunggulan kita sebetulnya. Jadi kalau misalkan indigenous tidak dikemas dengan profesional, ya kita tetap jadi area tertutup ya, dunia rendah gitu. Tapi bagaimana cara mengemas secara profesional itu tidak mengabaikan nilai-nilai yang memang sudah menjadi nilai-nilai yang istilahnya secara turun-temurun itu loh yang baik untuk kita. Ya mungkin itulah kenapa kita suka ada jargon yang sudah klise, tapi memang bukan hal yang ya baiknya kita juga memegang itu seperti think globally but act locally. Nah itu yang mungkin yang menjadikan juga jargon itu bertahan sampai sekarang. Sejak saya SMP dengar itu sampai sekarang masih tetap update. Jadi concern dari Bapak Ibu sekalian sama dengan concern kita. Istilahnya kita sama-sama bergerak untuk bagaimana memberikan keunggulan bagi Indonesia. Nah kita justru di sini bergaul dengan orang-orang yang selama ini melakukan concern terhadap pengembangan. Nah oleh karena itu Universitas Padjadjaran ini juga punya satu concern pengembangan yang sudah dikembangkan sejak tahun 1957 oleh pendahulu kita, yaitu Prof. Otto Sumarmoto dan juga beberapa pendahulu kita menyampaikan bahwa pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran adalah bina, mulia, lingkungan, dan hukum. Dan saat ini lingkungan itu menjadi isu sentral. Setelah kita 60 tahun depan kita 60 tahun Universitas Padjadjaran. Jadi hal-hal yang bersifat pembangunan itu jangan sampai mengabaikan hal-hal yang sifatnya memuliakan lingkungan. Dengan hal tersebut maka kita juga menganut ada yang disebut sebagai sustainable development. Walaupun itu bermanfaat bagi pengembangan ekonomi, kalau itu tidak bermanfaat bagi pengembangan berkelanjutan, maka bagi kita itu bukan sebuah pilihan. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Barangkali masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Mir akan memperkenalkan beberapa teman Globelics yang ada di belakang. Saya memperkenalkan juga beberapa kawan di sini yang hadir di sana, mulai mungkin dari ujung sebelah sana, Dr. Rumah. Do you want? No? Okay. Jadi ini tim Globelics yang hadir juga bekerja sama dengan kita. Would you please just introduce yourself? Okay, very briefly. I'm Roman Jurovetsky. I have been working with the Globelics Secretariat for 4 years. And what else to say? I came here to Bandung in April as the first one from the Secretariat, and I really like the city. I think it's a fantastic place to have this conference here. So yeah, I'm really looking forward to how it will turn out. And I was responsible for working together with Laina and also with Miranda on many things, on the scientific process, on the program scheduling, these kind of things. So yeah, I think it will be fantastic. Thank you. Nina. I am Nina Kaschenreuter. I've been with the Globelics Secretariat for the past 3, almost 4 years. And that's it. I won't do a long introduction. Yes, I'm Emil Sterner, and I'm from the Globelics Secretariat. I've been working there for 2 years almost.
Laina. Ini akademik sekretari dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laina Raffianti dari Unpad. Saya sebagai local organizer, kebetulan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sudah menempuh dokter ya, saya di bidang ekspresi tradisional. Baik, ya Bu Erti, perkenalkan juga Bu Cari makan semua udah tahu. Iya, terima kasih Bu Mil. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, sedikit informasi dari panitia. Pertama, di rilis pernah kita menyampaikan Bapak Presiden Jokowi akan hadir, tapi ternyata saya barusan mendapat informasi dari Bu Laina bahwa sudah confirm tidak akan hadir ya Bu ya, tetapi didisposisikan kepada kita belum tahu karena suratnya belum sampai, tetapi dari orang Kemendikbud Dikti. Yang pertama. Yang kedua, mengenai teknis acara, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada saat pembukaan tanggal 12 Oktober di gedung Konferensi Asia Afrika. Ini juga permintaan khusus dari Globelics agar pembukaan diselenggarakan di gedung KA, maka kami mengundang Bapak Ibu. Nanti di sana akan diberikan detail acara dan juga tema-tema di ruangan apa yang dibicarakan apa, lalu spesial sesi tadi Bapak Ibu boleh mengikuti sesi-sesi tersebut. Kemudian tadi kalau misalnya Mbak Aji atau siapa yang membutuhkan, ada yang membutuhkan riset-riset unggulan Unpad apa saja yang pernah ada dan sudah sampai masuk ke tahap inovasi, nanti pada saat pembukaan kita akan sediakan katalog Unpad yang berisi informasi tentang riset-riset unggulan yang ada di Unpad. Intinya mulai tanggal 12 Oktober itu kita akan memulai konferensi dan berakhir pada tanggal 14. Dari tanggal 12, 13, 14 itu kami mohon kerjasama dan partisipasi dari teman-teman media untuk meliput dan mungkin bisa memilih tema-tema apa yang relevan dengan anak muda sekarang tentang kekinian mungkin ya, atau dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara kita pada saat ini. Itu saja yang ingin saya